khilafah dan komunisme, antara tesa, antitesa, atau hipotesa? Oleh Anto Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Banyak pertanyaan muncul, mengapa foto Imam Besar Habib Rizik Syihab dibakar? Mengapa imam masjid lagi sholat ditusuk orang tak dikenal? Mengapa 155 buku dan mata pelajaran agama Islam dihapuskan dalam sekolah agama Islam oleh Menteri Agamanya sendiri? Mengapa umat Islam marah Pancasila diganti dengan Ekasila? Mengapa umat Islam tak terima kehadiran BPIP? Kenapa sekarang begitu marak caci maki dan narasi menebar kebencian terhadap agama Islam yang mayoritas di Indonesia? Mengapa muncul dan berkuasa lagi Neo PKI di Indonesia? Mengapa isu khilafah radikalisme dibuat begitu menakutkan oleh sekelompok golongan politik di Indonesia? Sekilas, pertanyaan-pertanyaan di atas biasa dan lazim. Namun kalau kita telah lebih dalam, setiap pertanyaan tersebut di atas ada benang merahnya. Yaitu, 1. Rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, jangan terjebak agitasi dan propaganda kelompok Neo PKI yang membangun opini dan stigma bahwa komunisme seolah sama posisinya dengan khilafah. Karena secara posisi kedudukan hukum, komunisme sudah jelas dan tegas dilarang oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan juga Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, di mana konsekuensinya adalah pidana atau pelanggaran hukum. Sedangkan khilafah tidak ada satu pasal pun dalam regulasi baik itu perundangan di Indonesia yang melarangnya sampai hari ini. Yang kedua, isu khilafah sejatinya juga masih dalam konteks perdebatan yang belum usai dalam kalangan internal orang Islam sendiri. Karena masih banyak distorsi pemahaman antar sesama kelompok Islam. Jadi sangat keterlaluan apabila pemerintah hari ini ikut campur dan mengkriminalisasi suatu ajaran dalam Islam dengan justifikasi sepihak tanpa melalui proses persidangan atau peradilan, alias sentimentalphobia semata. Yang ketiga, jauh berbeda dengan komunisme yang dahulu dibawa oleh PKI, di mana secara fakta sejarah PKI telah melakukan pemberontakan berulang kali, di mana luka kebiadaban dan kekejaman PKI yang haus darah ini masih sangat membekas bagi seluruh rakyat Indonesia. Saksi hidupnya pun masih ada sampai hari ini. Semua itu bukan cerita kaleng-kaleng guys, tapi fakta sejarah. Sedangkan konsep khilafah tidak pernah melakukan pemberontakan atau pembunuhan di Indonesia seperti PKI. Yang keempat, sudah jadi rahasia umum bahwasanya pasca reformasi saat ini, para anasir antek Neo PKI ini bukan hanya sekedar bangkit lagi, tapi sudah berkuasa dan menyusup kemana-mana ke dalam sendi kekuasaan negara. Kelompok Neo PKI ini jago akan hal ini guys. Jadi gerakan clandestine atau gerakan bawah tanah kelompok Neo PKI ini tidak bisa disikapi dengan secara formil dan biasa. Upaya menjadikan RUU HIP dan BPIP adalah fakta empiris bahwasanya agenda komunisme itu sudah nyata dan ada di depan hidung kita. Karena kedok mereka saat ini sudah terbongkar, dan yang membongkar serta yang melawannya kembali adalah umat Islam. Makanya, para kelompok Neo PKI ini memainkan strategi umpan balik, serangan balasan membabi buta dengan memborbardir isu khilafah, radikalisme, intoleransi untuk kembali membungkam dan menyudutkan umat Islam. Yang korupsi siapa? Yang berkuasa siapa? Yang buat hutang negara siapa? Yang jual aset negara siapa? Yang ganti Pancasila siapa? Yang jadi budak Cina siapa? Yang merusak negara ini siapa? Yang menjual kekayaan alam secara obral pada asing dan asing itu siapa? Yang dijadikan musuh malah agama dan ulama. Lihatlah di Senayan kemarin, judulnya demo kawal Pancasila. Yang kekeh ganti Pancasila adalah para anggota DPR, tapi yang dibakar malah fotonya Habib Rizik. Yang dicaci maki adalah Islam dan khilafah. Aneh dan lucu bukan? Itulah khas kerjaannya Neo PKI dari dulu. Buat sendiri, teriak sendiri, tuduh sendiri, caci maki sendiri, senang sendiri, dan untuk tipu publik. Yang kelima, dengan berhasilnya kelompok Neo PKI ini masuk dan mengendalikan pusat kekuasaan, maka mereka leluasa menangkapi para aktivis Islam. Sebaliknya,
membackup semua pembenci Islam menjadi seolah kebal hukum, menteror ulama dan pegiat dakwah Islam dengan penikaman dan ancaman, serta secara formil pemerintah membuat kampanye di setiap institusi bahwa radikalisme, khilafah adalah ancaman dan musuh negara. Kita bisa melihat upaya ini begitu kuat melalui seminar ataupun diskusi yang dilakukan oleh struktural pemerintahan, termasuk juga TNI Polri, yaitu diskusi atau seminar yang bertemakan radikalisme, khilafah dan intoleransi, di mana ujungnya adalah penanaman doktrin agar umat Islam sendiri seolah dipaksa untuk ikut doktrin yang didikte narasi-narasi yang mereka buat sendiri, bahwa musuh negara itu khilafah dan radikal, atau konkretnya semua mengarah kepada Islam, seolah Islamlah yang penjahat di negeri ini. Namun, ketika seminar ini diprotes dan dipertanyakan oleh kelompok Islam, kenapa arahnya tendensius dan memojokkan Islam? Jawabannya selalu, ini sudah arahan dari pimpinan. Padahal, mana mungkin bisa merubah Indonesia jadi negara khilafah, di mana jalurnya cuma ada dua, yaitu melalui partai politik dan kudeta militer. Dan itu pun tak mungkin bisa dilakukan, karena tak ada partai politik yang usung khilafah, walau partai Islam sekalipun, dan juga tak ada tentara yang mau usung khilafah. Ini juga membuktikan bahwa perspektif analisa ancaman TNI adalah tepat dan akurat, bahwa ternyata memang PKI atau neokomunisme itu benar-benar nyata dan ada. Gerakan pengusulan RUU, HIP dan BPIP dan Pancasila versi 1 Juni 1945 bukti nyatanya. 1-0 buat TNI. Yang keenam, aksi pembakaran foto Habib Rizik Syihab, penghapusan mata pelajaran dan buku Islam, serta kriminalisasi terhadap aktivis Islam tidak lain adalah opini untuk memframing Islam dan khilafah sebagai musuh negara. Untuk itulah, mari kita menghimbau seluruh elemen masyarakat, para aparat TNI Polri, media, tokoh, ulama, intelektual, partai politik, aktivis, masyarakat yang masih setia kepada Pancasila dan Indonesia. Mari kita bijak menyikapi hal ini. Jangan berat sebelah, atau lebih parah lagi, ikut dalam permainan ini. Apa kurangnya lagi umat Islam terhadap bangsa ini? Apa salahnya? Mari kita buat umat Islam itu tenang dan damai menjalankan ibadahnya. Jangan usik lagi ketentraman dan akidah dan cara beribadah mereka. Semua sudah dijamin oleh konstitusi negara ini, yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau umat Islam ini mau, dari dulu Indonesia sudah jadi negara Islam. Toh Islam mayoritas di negeri ini, kenapa negara lain bisa, Indonesia tidak bisa? Tapi itulah hebat dan bijaksananya rakyat Indonesia dan para pendiri bangsa ini. Karena ini sudah kesepakatan bersama bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, maka semua harus komitmen dan setia. Lalu, sekarang seenaknya para antek PKI mau ganti arah Pancasila menjadi Ekasila, merubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Wajar umat Islam marah. Lalu mereka balas dengan menfitnah dan menuduh Islam radikal atau mau membentuk negara khilafah. Untuk itu, mari kita kembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum dan alat pemersatu bangsa kita. Dan mari kita hormati umat Islam sebagai umat mayoritas dan yang telah berjasa, berjuang, membentuk negara Indonesia ini menjadi ada. Dan ingat, komunisme haram hidup Indonesia. Rakyat sudah sepakat dan setia kepada Pancasila. Jangan bermain dan coba-coba khianati siapapun kalian. Salam Indonesia Jaya.